Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Mapeng channel yang membahas tentang seputaran perkebunan kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu ataupun tip yang nantinya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan share ataupun berbagi ilmu tentang teknik penyimpanan bahan, dan juga nanti bagaimana cara menyortir bahan dari yang kita simpan itu untuk menjadi bahan yang bagus untuk pembuahan di tahun-tahun berikutnya, teman. Sebelum kita lanjutkan, terima kasih pada teman-teman yang sudah setia mengikuti video terbaru dari channel ini. Jangan lupa untuk bantu subscribe dan juga share tentunya agar bisa membantu berkembangnya channel ini. Ya, langsung saja teman-teman, kalau kita lihat ini jenis pohon kopi, ini klon lokal, dan juga kalau lihat sebagian ini ada juga klon tukusari, teman-teman. Jadi kalau kita pelajari untuk jenis klon tukusari, ini untuk bahan, terutama untuk bahan tunas saja memang sangat minim, teman-teman. Jadi nanti kita akan untuk jenis klon ini akan kita pelihara, dominannya yaitu untuk tunas bahan itu jenis ranting ya, teman. Tapi untuk ranting ataupun raja itu tidak berpengaruh besar tentunya. Yang penting cara perawatannya untuk bisa mendapatkan hasil buah kopi yang maksimal, teman. Sebelum saya lanjutkan, akan sedikit kita jelaskan, teman. Jadi dalam dunia perkopian ataupun dalam pemeliharaan kopi, kita mengenal yang namanya bahan ya, teman. Jadi bahan itu kalau kita sebut itu tunas baru atau tunas yang kita pelihara, yaitu yang kita persiapkan untuk pemaksimalan pembuahan di tahun-tahun berikutnya ya, teman. Jadi kayak gini ya, teman. Ini tunas baru ya, teman. Jadi tunas baru yang kita pelihara yang nantinya akan kita maksimalkan untuk pembuahan di tahun berikutnya. Yaitu tunas bahan itu bagaimana ataupun kapan kita bisa mulai memeliharanya, itu jadi sedikit saya jelaskan, teman. Jadi kalau kita cermati itu biasanya kita lihat ketika ini, jadi ranting-ranting yang ini katakanlah ranting B2 ya, teman, itu sudah mulai tumbuh pupus kayak gini, jadi pupus lanjutan ya, teman. Nah, kalau untuk bulan itu bisa berubah-ubah, teman. Jadi untuk daerah ataupun kondisi cuaca dari masing-masing tempat perkebunan kopi itu bisa berbeda. Jadi untuk bulan, katakanlah untuk di bulan tahun ini ya, teman, ini tahun 2025 ini kan untuk pemanenan kopi ataupun penuaan itu mengalami keterlambatan, katakanlah kayak gitu ya, teman. Jadi untuk ini masa panen itu di bulan 9 pun ini masih melakukan pemanenan. Untuk itu penyimpanan bahan itu kita memulai di bulan ini, teman-teman, bulan 10 akhir ataupun bulan ini nanti bulan 9 akhir ya, teman, ataupun bulan 10. Nah, ini sudah kita mulai penyimpanan dan perkembangannya sudah segini. Ini yang kita simpan di bulan 9 akhir, kurang lebihnya kayak gitu, teman. Jadi setelah masa panen selesai, ini biasanya ini kan langsung pembungaan ya, teman. Ini kebetulan di tahun ini tidak ada pembungaan secara serentak. Ini ditandainya dengan ini sudah munculnya pupus lanjutan baru pada tunas yang B2, kurang lebihnya kayak gitu, teman. Terus jenis bahan yang kita pelihara, teman, ini kalau jenis klon ini klon kuning, ini identik dengan munculnya tunas ranting ya, teman. Jadi kita pelihara tunas ranting untuk jenis klon ini. Jadi kita sortasi ataupun kita sortir ya, teman. Untuk kalau katakanlah kayak gini, ini kan besar, jadi ini subur dan nanti bisa menghasilkan ataupun memproduksi kopi dalam jumlah yang banyak ataupun
bisa dikatakan lebih ya teman. Nah, sedangkan kalau kita lihat yang ini kan kecil ya teman, meskipun ini sama-sama tunas ranting yang tumbuh dari ini, namun ini sebaiknya kita buang ya teman. Jadi kita buang saja, karena dia selain ini bentuknya kecil, nanti untuk produktivitas buahnya tentunya kurang maksimal, dia tumpang tindih dengan ini. Jadi harus kita buang salah satunya untuk memaksimalkan buah untuk di tahun berikutnya teman. Ini selain itu untuk tunas ataupun ini maksudnya ranting yang sudah tua kayak gini, ini juga kita buang ya teman. Nah, kita buang kayak gini dalam rangka apa? Untuk memaksimalkan ini ya teman, untuk tunas yang kita pelihara. Jadi nanti ketika ini dipelihara, untuk pertumbuhannya bisa maksimal, untuk nutrisinya itu bisa berfokus untuk memaksimalkan perkembangan dari bahan ini ya teman. Nah ini kalau ini B2, namun ini masih kita pelihara. Untuk yang bawah ini B2 kita pelihara karena nanti akan kita buahkan. Karena kalau kita lihat ini ada bunga-bunga baru ataupun ini sudah kelihatan mata yuyu, sedangkan di atasnya ini sudah kita persiapkan bahan untuk pembuahan di tahun berikutnya, dalam arti 2026 2200 teman-teman. Nah, kita sambil jalan, nah, kalau kita lihat juga ini juga ya teman, ini bahan juga sudah ketemu. Jadi intinya penyimpanan bahan itu biasa kita lakukan setelah pembungaan raya teman. Jadi pembungaan raya, pembungaan serentak ataupun terakhir ya teman, itu biasanya ditandai dengan ini. Nah, munculnya pupus-pupus baru. Ini berarti waktu penyimpanan sudah bisa kita lakukan ya teman. Ini. Nah, untuk jenis kopi klon press kalau di tempat saya ini jenisnya macam-macam ya teman. Ini jenis klon kuning ya teman. Bentuknya kopi ini bulat-bulat besar itu. Nanti untuk press, ini untuk kalau kita lihat ini bahan kita maksimalkan di B2 ya teman. Jadi itu untuk bahan baru sudah kita persiapkan juga, tapi kita maksimalkan untuk pembuahan di tahun ini yaitu dengan B2, karena kemarin ini bahan belum muncul ya teman. Ini juga raja ya teman. Jadi saya sarankan kalau ada itu teman-teman bisa memelihara untuk tunas raja ya teman. Kenapa tunas raja? Kalau tunas raja kan biasanya ini untuk produktivitas kopinya itu lebih banyak ya teman, bila dibandingkan dengan tunas ranting. Karena secara logika kayak gini teman, ini contoh tunas raja. Kita lihat ini sudah mulai tumbuh sirip. Untuk pupus selanjutnya nanti juga akan sirip-sirip, jadi kayak gitu setelah jadinya. Ini selain produktivitas kopi relatif lebih banyak, tentunya untuk perawatannya pun lebih mudah teman. Jadi misalkan kayak gini, dalam satu pokok pohon teman-teman bisa cukup memelihara 1, 2, 3 saja ini teman. Ini untuk hasilnya pun sudah bisa maksimal ya teman. Setara dengan teman-teman memelihara tunas ranting. Pada satu pokok pohon memelihara tunas ranting kurang lebih 10-12 ranting ya teman. Ini kalau untuk tunas saja cukup memelihara 1, 2, 3 saja. Nah, teman. Tetapi perlu teman-teman ketahui, untuk jenis klon tertentu itu minim tunas saja memang ya teman. Untuk jenis klon Tukusari, klon kuning ya teman, itu minim tunas saja. Untuk itu, untuk memaksimalkan produktivitas atau menstabilkan ini produktivitas setiap tahunnya, teman-teman mau nggak mau harus memelihara tunas ranting ya teman. Kalau kayak gini kan ini tunas ranting ya teman. Nah, ini kita pelihara nggak apa-apa. Nanti juga tunas ranting kalau kita rawat, kita pelihara, itu bisa menjadi tunas saja meskipun tidak dari pangkal ya teman. Nah, ini calon tunas yang kita pelihara teman. Nah, nanti ini sudah B2 ya teman, nggak apa-apa kita buahkan di tahun ini, karena memang di tahun kemarin minim tunas bahannya teman. Ini kalau kita lihat ini untuk kesuburannya memang kurang ya teman. Jadi nggak tahu faktor cuaca atau bagaimana, memang di tahun ini kan kemarau basah ya teman. Nah,
faktor itu juga ngaruh untuk pertumbuhan bahan ataupun produktivitas kopi di tahun ini. Memang agak sedikit, jadi kita nggak apa-apa, yang penting kita memaksimalkan ini dulu penyimpanan bahan. Dan juga kalau kita lihat ini untuk bahannya memang yang di atas ini minim sekali, jadi kita dengan memaksimalkan memelihara tunas air yang baru ya teman. Jadi tunas air kita stek ya teman. Nah ini sudah kita sambung, kita lakukan penyambungan di ini kurang lebih 2 minggu yang lalu ya teman. Jadi nanti untuk memaksimalkan ataupun menstabilkan produktivitas kopi, selain kita memelihara tunas-tunas baru, kita melakukan perawatan, tentunya kita harus jeli dalam mengamati keadaan pohon kopi yang kita pelihara. Misalkan minim tunas bahan, ya kita ini memelihara tunas air dan kita stek kembali ya teman. Jadi nanti untuk produktivitas kopinya bisa lebih terjaga ya teman. Ini sambil jalan ya teman. Ini untuk jenis clone press memang mudah sekali dalam mendapatkan tunas raja ya teman. Ini contoh tunas raja, sangat subur sekali ya teman. Nah nanti di tahun berikutnya ini akan kita buang, kita maksimalkannya ini ya teman. Nah, kurang lebihnya kayak gitu teman, dalam bagaimana kita dalam ini teknik penyimpanan bahan dan juga mensortasi bahan, mana yang harus kita pelihara, mana yang harus kita buang teman. Nah ini contoh yang kita lakukan penyambungan lebih awal di tahun ini. Ini memang sudah agak tua, jadi kita lakukan peremajaan sambungan. Ini sudah cukup bagus teman-teman. Ini nanti akan berbuah lebih maksimal. Ya kurang lebihnya kayak gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Silahkan bagi yang belum jelas bisa tanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.